Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati teman-teman wartawan dari berbagai media, hari ini saya perlu menyampaikan beberapa informasi terkait dengan lonjakan kasus yang terjadi di beberapa daerah, khususnya daerah khusus ibu kota. Tadi pagi pukul 08.15 saya bersama tim dari BPBD Provinsi DKI melakukan pengecekan kesiapan fasilitas isolasi terkendali untuk pasien tanpa gejala di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara. Hal ini saya lakukan untuk memastikan tempat perawatan yang memadai bagi para pasien COVID-19. Sejak hari Senin, saya juga melakukan kunjungan kerja, baik itu di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kudus. Dan minggu kemarin saya melakukan kunjungan kerja di Jawa Timur, khususnya daerah Bangkalan, Surabaya, Malang, bersama dengan Panglima TNI dan Kapolri, kunjungan ke Bandung, Kediri, dan Lamongan. Kunjungan tersebut selain memastikan kesiapan fasilitas kesehatan dan memantau pelaksanaan vaksinasi, juga hendak mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap patuh dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, bahkan ketika mereka sudah menjalani vaksinasi. Bapak Presiden dalam ratas hari ini meminta saya selaku Ketua Satgas Nasional Penanganan COVID-19 agar terus-menerus mengingatkan masyarakat untuk menegakkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Presiden juga meminta untuk mempercepat proses testing agar hasilnya lebih cepat, selain memperkuat tracing dan memperbaiki treatment, manajemen atau tata kelola rumah sakit bekerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dan melibatkan TNI dan Polri. Saya merekomendasikan beberapa langkah pengendalian kasus COVID-19 di daerah. Strategi yang ingin kita terapkan adalah ada 6 poin. Yang pertama, kita akan melaksanakan 3K, mengoptimalkan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi, khususnya dalam konteks konsep pentahelik dalam pengendalian COVID-19. Memastikan kerjasama pusat sampai ke daerah berjalan dengan baik. Kerjasama mulai dari gubernur, bupati, wali kota, sampai jalur koordinasi RT RW dioptimalkan dengan bantuan TNI dan Polri. Perlu juga kita menggandeng tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda untuk mengajak pendisiplinan prokes ini kepada masyarakatnya. Dan sekaligus juga kesempatan ini saya gunakan untuk mengajak teman-teman wartawan dan media untuk mengedukasi, mensosialisasi masyarakat dengan komponen penting dalam pengendalian COVID-19. Yang kedua, kita akan meningkatkan penegakan disiplin protokol kesehatan dan pembatasan mobilitas dan aktivitas penduduk. Konsepnya adalah pemerintah daerah dalam hal ini Satgas Covid daerah dan aparat keamanan harus terus mengawal berjalannya protokol kesehatan 3M serta melakukan kegiatan penegakan disiplin melalui operasi-operasi justisi di beberapa daerah merah untuk bisa mendisiplinkan masyarakat. Pembatasan aktivitas seperti hajatan, wisata religi, kunjungan-kunjungan tradisi, kemudian kegiatan sosial hendaknya perlu diketatkan. Yang ketiga, meningkatkan jumlah pemeriksaan testing dan memasifkan kegiatan tracing. Untuk memastikan jumlah pemeriksaan testing bertambah dan kegiatan tracking dilakukan maksimal untuk menjaring pasien terinfeksi termasuk yang tidak bergejala. Yang keempat,
memastikan ketersediaan TT rumah sakit, obat, alkes, dan maksimalkan fungsi karantina terpusat posko daerah. Pemerintah daerah harus memastikan kecukupan sumber daya nakes, alat kesehatan, dan obat-obatan. Jika diperlukan, melakukan konversi TT non-COVID untuk menjadi TT isolasi dan ICU COVID-19. Hal ini sedang dilakukan. Pemerintah daerah mengevaluasi ketersediaan TT ini dan sudah diinstruksikan untuk mengkonversi itu sampai dengan 30–40%. Selain itu perlu memaksimalkan juga fasilitas karantina terpusat, posko daerah level kelurahan desa sebagai tempat isolasi mandiri suspek COVID-19. Dari pelaksanaan PPKM Mikro untuk bisa menseleksi di tingkat puskesmas, memilah-pilah pasien sesuai dengan derajat tingkat COVID yang dideritanya, mulai dari OTG, ringan, sedang, berat, dan kritis. Hal ini sudah ada manajemennya untuk menyalurkan. Kemudian yang kelima, memperketat pelaksanaan PPKM Mikro, optimalkan peran posko dan monitor evaluasi data kasus positif yang akan nantinya bisa digunakan menyusun strategi pengendalian kasus di beberapa daerah. Setiap daerah harus melaksanakan pemantauan rutin data-data jumlah kasus aktif, kematian, kesembuhan, dan persentase bor ICU dan isolasi, termasuk juga pengendalian mobilitas penduduk guna menyusun strategi pengendalian kasus berdasarkan data yang ada. Memaksimalkan peran posko PPKM Mikro untuk pengendalian ini sangat penting. Jadi kita sudah instruksikan untuk pemberdayaan intensifikasi posko PPKM Mikro mulai dari tingkat desa sampai ke dengan tingkat pusat. Yang keenam, mulai mengantisipasi kenaikan kasus pada periode libur Idul Adha yang akan datang. Menjelang Idul Adha, perlu mengantisipasi meningkatnya potensi penularan COVID-19 yang disebabkan peningkatan mobilitas penduduk, terutama di pusat perbelanjaan dan tempat wisata, serta tradisi, halal bihalal, kunjungan keluarga, ziarah makam, kerumunan penonton prosesi, penyembelihan korban, dan lain sebagainya. Ini harus sedini mungkin kita antisipasi agar tidak menimbulkan lonjakan-lonjakan COVID yang lebih memperparah dari kondisi sekarang. Yang selanjutnya, untuk mengatasi peningkatan kasus khususnya di DKI dan daerah penyangga, pemerintah akan membuka Tower 8 di Pademangan untuk perawatan pasien OTG. Tower tersebut saat ini ditempati tenaga kesehatan dan sesuai kebutuhan untuk kita pindahkan nakes tersebut nanti ke hotel terdekat. Apabila langkah ini berhasil, kita akan menambah 1.572 tempat tidur. Lalu yang kedua, pada saat yang sama akan ditambah kapasitas per kamar di Rumah Sakit Darurat Kemayoran menjadi 3 tempat tidur dari sebelumnya 2 tempat tidur. Sehingga penambahan kapasitas ini bisa menambah 2.000 tempat tidur di RSDC. Dengan demikian kapasitas RSDC Kemayoran dapat meningkat dari kondisi sekarang 5.994 tempat tidur menjadi 9.566 tempat tidur. Satgas bersama dengan Pemprov DKI, tadi pagi saya sudah berkoordinasi langsung dengan Gubernur DKI, mulai mengoperasikan fasilitas isolasi terkendali bagi pasien tanpa gejala di Rusun Nagrak Cilincing. Terdiri dari 5 tower masing-masing 16 lantai, sehingga menambah 2.550 tempat tidur. Satgas melalui BNPB akan membantu mengisi kebutuhan file bed di Rusun Nagrak secara bertahap. Saat ini sudah kita kirimkan 900 file bed dan nanti akan kita lengkapi sesuai dengan kapasitas tempat tidur yang ada di sana. Dengan demikian, RSDC akan memiliki kapasitas 12.116 tempat tidur. Penambahan ini realnya menjadi 6.120 tempat tidur atau sebesar 102%.
Pemerintah DKI juga telah menyiapkan tempat-tempat isolasi OTG lainnya pada wisma-wisma milik Pemda DKI pada 31 lokasi terpencar dengan kapasitas maksimal 8.000 orang OTG termasuk Rusun Nagrak. Daerah penyangga Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangsel akan diaktifkan lagi tempat fasilitas isolasi OTG bila dibutuhkan. Rencana ini sebelumnya telah disiapkan Satgas COVID-19 dengan berkoordinasi, berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat. Para teman-teman wartawan sekalian, selanjutnya saya akan informasikan bahwa para gubernur di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta telah mempersiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan kasus dengan menambah fasilitas kesehatan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, sedang berproses penambahan kapasitas tempat tidur rumah sakit antara 30 sampai dengan 40% dibarengi dengan mobilisasi tenaga kesehatan maupun relawan medis. Selanjutnya akan diikuti dengan tanya jawab. Silakan teman-teman boleh mengajukan beberapa pertanyaan ke saya. Ada pertanyaan dari berita1.com. Yang pertama, kasus baru COVID-19 Indonesia melonjak. Setiap hari ada penambahan sekitar 8.000 kasus. Apa penyebab kasus baru melonjak ini? Apakah ini pengaruh liburan Lebaran? Yang kedua, Pak, apa saja langkah pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat dan daerah terkait lonjakan kasus ini? Yang ketiga, lonjakan kasus baru COVID-19 disinyalir karena peran pengawasan di tingkat RT atau RW mulai mengendur. Benarkah demikian? Apakah posko PPKM Mikro berjalan dengan baik dan bagaimana pengawasan terhadap peran RT RW dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19? Demikian. Terima kasih yang mengajukan pertanyaan. Yang jelas kita maklumi bersama atau pahami bersama bahwa lonjakan kasus yang terjadi ini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Yang paling utama mungkin salah satu faktornya adalah adanya mobilisasi masyarakat. Konteksnya dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Teristimewa pada saat liburan. Ini memacu mobilitas masyarakat menjadi semakin tinggi. Nah, oleh karenanya kita ketahui bersama bahwa vektor COVID, pembawa COVID adalah manusia. Artinya mobilitas manusia inilah yang menyebabkan terjadinya transmisi antar manusia satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya konsep untuk menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mencuci tangan dan mengurangi mobilitas ini adalah satu strategi atau cara yang tepat untuk memitigasi lonjakan kasus ini terjadi. Kemudian langkah-langkah yang sudah dan terus kita lakukan baik pemerintah pusat maupun daerah seperti tadi sudah saya paparkan di depan bahwa kita sudah dan sedang meningkatkan 3K tadi. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi di dalam pengendalian COVID ini. Sebenarnya secara struktural ini sudah terbentuk mulai dari pusat sampai dengan bawah dalam konteks program PPKM Mikro. Dan ini sudah berjalan. Aturan, kebijakan, strategi ini sudah ditetapkan. Memang ada kelemahan di beberapa posko, ini dalam konteks manajemen lapangan, ini yang perlu kita benahi. Oleh karenanya, BNPB atau Satgas COVID Nasional akan melakukan pendampingan dalam konteks mengintensifkan pelaksanaan tugas atau peran fungsi dari posko PPKM Mikro ini. Tentu saja ini akan dibantu oleh TNI dan Polri dalam pelaksanaannya. Yang selanjutnya kita juga akan melakukan penebalan. Penebalan yang dimaksud di sini adalah penebalan untuk petugas keamanan, petugas posko dalam penegakan PPKM Mikro, khususnya pada daerah-daerah yang mengalami lonjakan atau daerah dengan zonasi merah. Ini sudah kita lakukan di Kudus dan beberapa daerah di Jawa Tengah dan juga di Sampang dan beberapa daerah di Madura. Selain itu juga penebalan yang dimaksud adalah penebalan juga dari aspek dukungan fasilitas sarana prasarana kesehatan, termasuk juga dukungan tenaga kesehatan
karena biasanya ataupun yang kita amati di lapangan, beberapa kabupaten atau daerah yang mengalami lonjakan akan mengalami juga penurunan di dalam pelayanan kesehatannya. Beberapa nakes juga terkena, ini membutuhkan penguatan ataupun penebalan tenaga medis maupun relawan. Demikian jawaban yang bisa kita sampaikan. Hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib